Selamat sahabat, puji Tuhan pada pagi sahabat ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Meskipun kita ada yang dibedakan dengan jarak dan waktu, namun kita boleh disatukan dalam satu roh untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan pada pagi sahabat ini. Dan saudara-saudara, lagu buka tadi saya sudah pilih untuk kita nyanyikan bersama, menjadi perenungan bagi kita untuk sepanjang saya berkhotbah pada pagi sabat ini. Apakah dunia bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita? Ya, itu yang akan kita coba lihat dalam khotbah ini. Dan saya beri judul khotbah ini adalah Mengenal Allah. Baik saudara-saudara, minta maaf ada gangguan teknis sehingga kita terjeda. Saudara-saudara, judul khotbah saya pada pagi sabat ini adalah Mengenal Allah. Jadi kita akan belajar untuk mengenal Allah pada pagi sabat ini. Allah yang mana yang kita mau kenal, ya. Dengan kita mengenal Allah ini, kita akan lebih dekat dengan Dia. Dan pada akhirnya nanti kita akan apa? Kita akan hidup dan dunia akan melihat Allah itu dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang sudah dibawakan tadi. Can the world see Jesus in you and in me? Apakah dunia bisa melihat Yesus di dalam kita atau tidak? Dan saudara-saudara, sebelum kita lanjut dengan kita punya renungan pada pagi sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa meminta kuasa Roh Suci. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal yang berdiam dalam tahta kemuliaan surga, kembali kami datang kepadamu pada jam ini dalam acara ibadah. Kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu atas kasih setia-Mu yang selalu menjadi bagian kami. Meskipun kami banyak salah dan dosa, namun Engkau mengampuni kami dan melayakkan kami untuk hidup bersama-Mu. Pada pagi sabat ini Bapa, kami akan merenungkan sebagian dan firman-Mu, bagaimana kami mau mengenal Engkau, agar kami boleh diselamatkan dalam kerajaan bila anak-Mu datang pada kali yang kedua. Biarlah Roh-Mu yang kudus membantu kami, agar kami dimampukan untuk mengikuti akan pembahasan ini, dan kami boleh diberkati dengan berkat-berkat yang limpah dari surga. Iman kami boleh dikuatkan, komitmen kami boleh diperbaharui, sehingga kami boleh siap menantikan kedatangan anak-Mu yang sudah tidak lama lagi. Bapa di surga, menyertai ibadah kami mulai dari saat ini sehingga selesai, dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, ayat tema kita pada sabat ini saya ambil dalam Hosea 4 ayat 6 yang berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ini terjadi di zaman Hosea, di mana penyembahan kepada Allah yang salah itu merajalela di mana-mana, sampai Hosea pada saat itu disuruh Tuhan untuk kawin dengan seorang pelacur, ya. Oleh karena untuk menggambarkan bagaimana bangsa Israel sudah sudah meninggalkan Allah mereka dan menyembah Allah lain, seperti halnya istri Hosea yang melacurkan dirinya, sama dengan keadaan bangsa itu. Dan Hosea menulis ayat ini. Ini suatu pemandangan yang ironis, oleh sebab umat Israel mengaku umat Allah, tetapi tidak mengenal Allah, ya. Ini ironis sekali. Mengaku umat Allah tetapi tidak mengenal Allah. Dan dalam ayat ini dikatakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi dari bangsa itu saja yang menentukan, ya, yang menentukan bahwa mereka menolak untuk mengenal Allah.
Jadi sebenarnya Allah itu bisa dikenal, ya. Tetapi oleh karena mereka sendiri yang menolak, akhirnya mereka apa? Mereka tidak mengenal Allah mereka. Dan pada akhirnya Allah bilang apa? Aku akan melupakan kamu. Oleh sebab itu saudara-saudara, sangat penting bagi kita yang mengaku umat Allah di akhir zaman ini, ya. Untuk kita apa? Kita mengenal Allah kita agar kita tidak apa? Tidak binasa. Isu di akhir zaman ini, Gereja Masih Advent hari ke-7 mengangkat tema apa? Pekabaran 3 malaikat. Mengabarkan untuk agar umat-umat datang menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Nah, tapi kalau misalnya Allah itu tidak bisa dikenal, ya, apa yang akan terjadi? Nah, itu yang kita akan lihat dan bagaimana konsekuensi dengan pengenalan akan Allah itu terhadap kita punya kehidupan kerohanian, ya. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Korban bakaran di zaman Israel itu sangat penting, ya, sangat penting. Orang-orang yang berdosa harus bawa apa? Korban bakaran. Dan kalau tidak ada korban bakaran, artinya dosa tidak diampuni. Sangat penting. Tetapi Hosea bilang apa? Ya, masih lebih penting pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Ya, masih lebih penting. Jadi kita dapat lihat dalam ayat ini bagaimana pentingnya pengenalan akan Allah itu, ya. Sangat penting. Pentingnya pengenalan akan Allah ini Roh Nubuat menulis dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 279 paragraf 2 yang berkata, Nilai seorang manusia diukur di surga sesuai dengan kemampuan hati untuk mengenal Allah. Pengetahuan ini adalah mata air yang mengalirkan segala kuasa. Allah menciptakan manusia agar setiap pikiran bisa menjadi pikiran ilahi. Dan ia selalu berusaha untuk membawa pikiran manusia dalam perhubungan dengan ilahi. Ia mempersembahkan kepada kita kesempatan untuk bekerja sama dengan Kristus dalam menyatakan rahmat-Nya ke dunia. Agar kita tidak dapat menerima pengetahuan, agar kita dapat menerima pengetahuan tambahan dari perkara-perkara surga. Sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang makin terang dan jelas. Dan oleh memandang, kita berubah. Kebaikan, kasih bagi sesama manusia menjadi naluri alami kita. Kita mengembangkan satu tabiat yang sama dengan tabiat ilahi. Ya, dari kutipan ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya untuk apa? Mengenal akan Allah, ya. Manusia diukur dari pengenalan akan Allah, merupakan mata air yang mengalirkan segala kuasa. Setiap pikiran bisa menjadi pikiran ilahi sehingga Allah dapat membawa setiap pikiran berada dalam hubungan dengan ilahi. Bersama Kristus, manusia dapat memperoleh kesempatan untuk menyatakan rahmat Allah kepada dunia. Bersama Kristus, pandangan tentang Allah semakin terang dan jelas, serta akan mengalami perubahan dalam hidup. Kebaikan, kasih akan menjadi naluri alamiah kita. Kita mengasihi sesama kita, ya. Kita akan semakin suka menolong, mengasihi sesama kita dengan mengembangkan satu tabiat yang sama dengan tabiat ilahi. Ya, ini pentingnya pengenalan, ya. Kita mengenal Allah agar supaya pada akhirnya kita memiliki apa? Mengenal tabiat ilahi. Ya, tabiat ilahi, dan tabiat ilahi itu akan dihidupkan dalam kehidupan kita, dan tabiat itulah yang akan apa? Dilihat orang, apakah Yesus hidup dalam kita atau tidak. Saudara-saudara, Yeremia 24 ayat 7 berkata, Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Jadi manusia harus menerima hati baru. Dan melalui hati baru itu manusia akan dapat mengalami pengenalan akan Allah.
Oleh sebab itu kita pada pagi Sabat ini kita puji Tuhan oleh sebab ada satu cara agar kita dapat mengenal Allah, yaitu melalui kita menerima satu hati yang baru agar kita boleh mengenal Allah. Dalam kutipan lain, maaf saya tidak tampilkan sini karena saya tidak dapat, tapi kita bahas itu pada malam Rabu. Dikatakan di situ kita harus apa? Menerima kirbat yang baru, ya. Kalau kirbat yang lama, nanti anggur yang baru itu akan rusak kalau dikasih masuk di kirbat yang lama. Jadi kita harus ada kirbat yang baru. Sehingga pada saat ada anggur yang baru dimasukkan, anggur itu akan apa? Akan sempurna, akan bagus. Tetapi kalau pakai kirbat yang lama, nanti air anggur yang baru yang masuk akan apa? Akan rusak. Demikian juga dengan hati kita. Kalau hati kita hati yang baru yang Tuhan karuniakan, maka apa? Kita akan mengalami apa itu pengenalan akan Allah, ya, pengenalan akan Allah. Roh nubuat dalam buku Membina Kehidupan Abadi halaman 235 paragraf 5 berkata, perkataan Allah kepada Israel dulu kala mempunyai amaran yang hikmat kepada jemaat dan pemimpinnya sekarang ini. Tentang Israel, Tuhan Allah berkata, sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Dan kepada para imam dan rabi-rabi ia berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak punya hati baru, ya, meskipun diberikan banyak pengajaran, namun semuanya itu akan dianggap sebagai sesuatu yang asing atau sesuatu yang tidak bermakna, ya. Tidak ada maknanya. Meskipun Tuhan kasih ayat yang banyak. Bayangkan ini Alkitab ini buku yang boleh bilang paling tebal, ya, yang kita baca-baca itu paling tebal. Tetapi apa? Ada banyak di dalamnya orang tidak percaya. Karena apa? Tidak ada hati yang baru, ya, masih hati lama yang dibawa. Susah untuk menerima apa? Pengajaran. Di ayat tema bilang apa? Di Hosea 6 ayat 6 tadi bilang, karena engkau apa? Melupakan pengajaranku, ya, sehingga tidak bisa menerima pengajaran Allah, ya, karena tidak memiliki hati yang baru. Jadi contohnya dalam Alkitab, ya. Contohnya dalam Alkitab diajarkan tentang hari Sabat yang benar. Tapi apa yang terjadi? Ya. Meskipun dari Kejadian sampai Wahyu sudah dibilang hari Sabat, hari ke-7 harus istirahat, harus begini, harus begini. Yang terjadi apa? Itu hanya segelintir yang apa? Yang memelihara Sabat yang benar. Itu contoh, ya, hari Sabat. Apalagi contoh yang lain, ya. Tentang kebenaran apa? Bapa dan anak, ya. Dari buku Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan apa? Bapa dan anak. Tapi berapa banyak yang percaya tentang pekabaran Bapa dan anak ini, ya? Itu sangat sedikit. Yohanes 3:16, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi mereka putar-putar, oh anak begini, anak begitu, ya. Sudah Allah yang kasih kesaksian, inilah anakku. Tapi mereka pertanyakan lahir di mana, ya kan? Siapa bidannya? Mereka besok belok-belokkan. 1 Tesalonika 1 ayat 10 bilang apa? Kita menantikan kedatangan anaknya. Dan banyak lagi ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tapi tidak apa? Tidak dipercaya, ya. Tidak dipercaya.
Bukti-bukti Alkitab ini mereka anggap apa? Sesuatu yang asing bagi mereka. Kok Allah punya anak? Ya kan? Itu sering kita dengar itu. Masa Allah punya anak? Tapi Allah sudah bersaksi, inilah anakku. Berapa persen benar itu waktu Yesus Allah bilang inilah anakku? Apakah 90% benar atau 50% benar? Tapi inilah kondisi bagaimana kalau tidak apa? Tidak memiliki hati yang baru. Sudah ditulis jelas-jelas tapi apa? Tidak mau percaya kesaksian yang telah diberikan. Kalau kita dulu waktu kita memulai pekabaran ini, dari pendeta datang, ketua-ketua bilang apa? Ya, oh saudara, Allah itu misteri, ya, diam itu emas. Kita dengar saja, ya. Sudah ada orang-orang terpelajar yang apa? Yang ajarkan. Apalagi saudara bukan dari jurusan filsafat, masa mau melawan yang dari filsafat, ya? Ada para doktor yang sudah pikirkan itu. Di BRI sana itu ada ratusan doktor yang pikirkan tentang Trinitas ini. Kenapa saudara mau pikir-pikir lagi itu? Terima saja itu, ya. Bagaimana mereka mulai apa? Menolak pengajaran Allah, ya. Menolak pengajaranku sehingga mereka tidak apa? Tidak mengenal Allah. Ini ya kita kasih contoh itu tadi apa? Bagaimana guru-guru dari pengajar Trinitas, ya. Kalau kita berdiskusi tentang kealahan, setelah tiba di suatu poin mereka tidak bisa menjelaskan, mereka kutip Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Itu kalau mereka sudah tidak bisa menjawab lagi. Ya, karena mereka sudah terbentur dengan pemahaman yang tidak sesuai lagi dengan Alkitab. Semua kondisi ini sangat berbahaya. Ya, kalau saudara mendengarkan ada orang yang berkata begitu, itu kondisi itu sangat membahayakan kita, ya. Oh, tidak usah, kita dengar saja apa yang dikasih ini, itu sangat berbahaya. Kita harus apa? Kita harus selidiki. Ini adalah jerat setan yang dipoles dengan sedikit ayat Alkitab yang akan membinasakan umat. Sebab setan mau agar sebisanya banyak orang yang apa? Tidak mengenal Allah, kemudian apa? Binasa. Saudara, mari kita lihat sedikit cerita tentang ajaran Trinitas ini, ya. Kita bukan untuk mau mengejek, tetapi kita mau lihat perbandingannya, ya. Bagaimana Allah yang diajarkan dalam doktrin Trinitas dan Allah yang diajarkan dalam Alkitab, ya. Ini ditulis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 234. Misteri Trinitas Maha Kudus adalah pusat misteri dari iman. Ya. Ini pusat misteri ini dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya. Terang yang menerangi mereka. Jadi terang yang menerangi umat-umatnya adalah apa? Misteri itu. Ini adalah ajaran paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Ini dari Gereja Katolik, ya. Misteri Trinitas Maha Kudus katanya adalah pusat misteri dari iman dan kehidupan Kristen. Itu adalah misteri Allah. Oleh karena itu adalah sumber dari semua misteri iman lainnya. Terang yang menerangi mereka inilah, yaitu apa? Misteri itu. Ini adalah ajaran paling mendasar dan penting dalam hierarki kebenaran iman. Dan saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana Allah Trinitas adalah Allah misteri. Menjadi pusat semua misteri iman. Misteri Allah dalam dirinya, itu adalah sumber misteri lainnya. Yang adalah terang yang menerangi mereka. Dan merupakan ajaran yang terpenting atau paling penting dalam hierarki iman. Semua apa? Misteri. Kita mau kenal bagaimana? Ya, mau kenal bagaimana itu Allah Trinitas kalau semua misteri. Ini di gereja saja sudah diajarkan itu misteri. Bagaimana anak-anak kita mau kenal Allah? Ya, bagaimana mereka mau kenal Allah? Kalau itu semua adalah misteri, terputar-putar dalam misteri.
bagaimana ada 3 makhluk tapi satu Allah? Mau jelaskan ke anak-anak bagaimana itu? Ada 3 tapi satu, satu tapi 3. Itu sulit sekali. Ya. Nanti kita dengar kesaksian dari Athanasius sebentar. Bagaimana ini Allah apa? Allah Trinitas ini. Jadi inilah bagaimana konsep apa? Allah Trinitas itu ya, yang adalah misteri. Saya coba buka kamus dan mendapati misteri itu adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu yang masih belum jelas, masih menjadi teka-teki, masih belum terbuka rahasianya. Mengapa dia terbunuh dan siapa yang membunuh masih merupakan misteri. Itu misteri. Jadi sesuatu yang tidak diketahui. Siapa pembunuhnya, bagaimana dia cara dibunuh, misteri. Tidak ada yang tahu. Nah, seperti itulah Allah apa? Allah Trinitas itu. Bagaimana kita mau kenal itu Allah yang seperti itu, ya? Dalam artikel kedua, Allah misteri adalah kenyataan yang begitu luhur meski usaha manusia semakin tinggi tapi tak bisa mengetahui menyangkut kegiatan ilahi. Tidak bisa diketahui, ya. Memang ya kita tidak bisa mempelajari tentang apa itu Allah, ya. Tetapi siapa itu Allah, identitas dari Allah itu semua apa? Ada di dalam Alkitab. Itu yang akan kita apa? Kita akan pelajari agar supaya kita apa? Mengenal Allah. Jadi kita jangan mencari tahu apa yang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi kita dapat mengetahui identitas Allah melalui apa? Tulisan-tulisan Alkitab mengenai karakter Allah, sehingga kita bisa mengenal Allah. Bagaimana dengan Allah Trinitas Gereja Advent? Apakah sama dan misteri juga sehingga tidak dapat dikenal? Saudara yang masih ragu-ragu dengan kalau masih ada yang ragu-ragu dengan pekabaran kita ini, silakan selidiki Trinitas dalam Gereja Advent. Tanyakan kepada pendeta ya, coba tanyakan kepada pendeta. Itu Trinitas itu apa? Dari 2 pendeta yang ditanya itu pasti beda-beda dan satu arah sana, satu arah sana. Pasti itu. Karena apa? Karena memang sudah disebut Trinitas itu adalah apa? Misteri, ya. Ini dari Gereja Katolik mereka katakan Gereja Masih Advent ke-7 setuju dengan banyak doktrin Katolik termasuk Trinitas, keilahian Kristus, kelahiran dari perawan, penebusan, kebangkitan fisik orang mati dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi yang saya mau ambil di sini adalah bagaimana Gereja Advent katanya setuju dengan doktrin Katolik yaitu doktrin Trinitas. Jadi kalau Gereja Advent setuju dengan doktrin Trinitas Katolik yang kita sudah bahas tadi yang adalah misteri, pusat misteri, sumber misteri dan semua misteri, artinya Gereja Advent setuju dengan apa? Semua misteri yang ada di dalam juga, ya. Semua kemisterian yang ada di dalamnya itu Gereja Advent juga melandaskan imannya di sana. Dan dari Gereja Advent sendiri, ya ini kutipan tulisan ini kita sudah sering baca. Ini ditulis oleh George Reid tahun 2000. Tentang sifat Tuhan, dia katakan pembacaan terhadap pernyataan-pernyataan di atas akan menunjukkan bahwa sehubungan dengan doktrin mereka tentang Tuhan, umat Advent selaras dengan pernyataan-pernyataan pengakuan iman umat Kristen, termasuk pengakuan iman rasuli Nisea 325 dan definisi tambahan tentang iman mengenai Roh Kudus seperti yang dicapai di Konstantinopel 381. Nah, ini saya angkat oleh karena ada yang masih mengajarkan katanya Trinitas Katolik itu yang salah, yang palsu. Tapi katanya yang asli itu, yang benar itu, Trinitas yang benar itu yang ada di Gereja Advent. Itu sebenarnya apa? Dusta ya, dusta. Oleh karena pemimpin gereja sudah apa? Mengakui bahwa kita punya Trinitas itu selaras. Bahkan ada pengakuan dari Diop, dia bilang apa? Kita itu menjadi satu bagian dari satu keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Ya, artinya sama. Dan kalau sama,
itu artinya Allah Trinitas dalam gereja Advent juga apa? Misteri. Ya. Misteri. Nah, para pionir saja, ya. Pionir Trinitas ini, yaitu apa? Gereja Katolik, ya. Karena mereka yang lebih lama mengajarkan Trinitas. Mereka saja sudah mengakui bahwa itu adalah apa? Pusat misteri. Ya. Bagaimana dengan gereja Advent yang baru tahun 1981 mulai mengajarkan apa? Mulai sah mengajarkan doktrin Trinitas. Pasti didasarkan di atas apa? Di atas misteri. Ya. Yesus bilang itu ajaran itu didasarkan di atas apa? Pasir sebenarnya, ya. Karena tidak alkitabiah. Saudara-saudara, kita puji Tuhan sebab Dia sudah menuntun kita. Hingga hari ini kita tetap belajar sehingga Allah kita bukan lagi Allah Trinitas yang menjadi Allah misteri, menjadi pusat misteri iman kita. Jadi iman saudara itu tidak misteri. Ya, nyata. Jelas. Karena apa? Tertulis dalam Alkitab. Menjadi pegangan kita. Ya. Jadi kita puji Tuhan, bersyukur karena kita dituntun kepada pengenalan akan satu-satunya Allah yang benar, yang Dia rindu agar kita mengenal Dia, agar supaya Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Ya. Kalau Dia misteri, kita mau kenal bagaimana, Dia mau kenal apa dengan kita tidak tahu juga, ya, karena misteri. Jadi saudara-saudara, Allah yang kita sembah saat ini, ya, setelah kita keluar dari penyembahan Allah yang salah, kita berada dalam penyembahan Allah yang benar. Dan dalam Alkitab ditulis begitu banyak identitas dari Allah kita, karakternya yang kita bisa lihat melalui kehidupan Yesus. Jadi Allah kita bukanlah Allah misteri, tetapi Allah yang diajarkan dalam Alkitab. Dan di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh yang kita bisa lihat. Contohnya Yohanes 17 ayat 3. Yesus berkata apa? Ini ayat tema kita juga sebagai kelompok. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus memastikan pada para murid telah mengenal Allah dan anaknya. Ya. Ini Yesus sudah akui. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, ayat yang kedua itu 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi Rasul Paulus apa? Membawa pengenalan akan Allah dan anaknya di mana-mana. Ya, diperkenalkan inilah Allah yang kita sembah. Ya, inilah Allah yang kita sembah. Dan kita tahu persis bahwa Allah yang disembah oleh Rasul Paulus adalah Allah Bapa dan anaknya. 1 Korintus 8 ayat 6 ayat 8. 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus. Jadi Rasul Paulus menentang apa? Ajaran yang membuat mereka apa? Tidak mengenal akan Allah. Ya, Rasul Paulus sangat menentang. Artinya Rasul Paulus mengajarkan agar supaya kita mengenal Allah dan melalui pengenalan itu pikiran kita ditaklukkan kepada apa? Kepada Kristus. 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi pengenalan kita akan apa? Allah dan akan Yesus akan menjadi suatu apa? Berkat kesejahteraan bagi kita. Kita lihat Matius 16 ayat 16 dan 17. Maka jawab Simon Petrus,
engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ini contoh bagaimana Petrus sudah mendapat apa? Hati yang baru ya. Tadi di ayat pertama kita sudah lihat. Sehingga dia bisa apa? Dia bisa mengatakan yang sebenarnya tentang Yesus. Ketika dia ditanya, menurut kalian ini siapa aku ini? Petrus bilang apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saudara-saudara, Yesus katakan apa kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan apa? Bapakku yang di sorga, ya, yang menyatakan. Saudara-saudara, seperti halnya Petrus, ya, seperti halnya Petrus, kita akan berbahagia karena Allah telah apa? Menyatakan kepada kita melalui hati yang baru akan apa? Allah itu sendiri. Dia bisa berkata pada hari Sabat ini, berbahagialah Opung Tambunan karena di masa tua meskipun bertahun-tahun mengajarkan Allah yang lain, tapi pada akhirnya apa? Bisa mengenal Allah yang apa? Allah yang benar, ya. Bisa saja seperti saudara Retor yang di Imandi, dia sederhana, ya. Tapi ucapan bahagia juga bisa kasih tahu. Berbahagialah saudara Retor. Karena meskipun apa? Engkau sederhana, tidak belajar sekolah Alkitab yang tinggi-tinggi, tetapi apa? Engkau mengenal Allah dan anaknya. Di sini ada saudara Anton dan Vika, mereka sudah belajar. Meskipun mereka masih muda, tapi mereka apa? Mengenal siapa Allah dan anaknya. Nah, pengenalan itu bukan karena mereka sendiri, tetapi oleh karena apa? Allah telah memberikan kepada mereka apa? Hati yang baru untuk apa? Untuk mengenal Allah itu, ya, untuk mengenal Allah itu. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan. Sukacita yang besar bagi kita oleh karena apa? Meskipun kita orang yang biasa, ya, bukan ahli-ahli teologi seperti para murid juga yang bukan ahli-ahli teologi yang berasal dari sekolah rabi-rabi. Kita orang biasa namun kita apa? Bisa mengenal Allah yang kita sembah. Jadi saudara-saudara, sejauh pembelajaran kita pada khotbah ini, kita sudah lihat bagaimana ada dua jalan, ya. Ada dua jalan yang saat ini terlihat. Ada satu jalan di mana Allah itu misteri, tidak bisa tidak bisa dikenal karena misteri dan lain-lain. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita berada pada jalan yang sebelah, ya. Di mana kita apa? Diajak untuk apa? Mengenal Allah itu, ya. Agar supaya dengan pengenalan akan Allah itu kita akan apa? Tidak binasa tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Satu Yohanes 5 ayat 20 berkata, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi anak Allah telah datang yaitu Yesus dan apa katanya? Memberikan pengertian. Itu karena kita sudah apa? Menerima hati yang baru tadi, ya. Agar kita mengerti dan boleh berada di dalam yang benar. Kita berada di dalam anaknya. Siapa yang benar di sini? Ya, kita berada dalam yang benar. Itu Allah Bapa, ya. Kita berada di dalam yang benar. Kita berada di dalam anaknya. Mari kita lihat siapa yang Yesus telah ajarkan tentang Allah, ya.
di dalam pengajaran Yesus. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lukas 10 ayat 22 berkata, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi satu-satunya oknum yang kenal Allah, yang merupakan saksi kunci Allah adalah siapa? Yesus Kristus anaknya ya. Demikian juga sebaliknya. Satu-satunya oknum yang mengenal Bapa adalah satu-satunya oknum yang mengenal anak adalah Bapa. Jadi di sini terlihat apa? Tidak ada apa? Tidak ada Trinitas ya. Jadi yang masih ragu-ragu ini bukti-bukti sementara dikasih ya. Bagaimana tidak ada Trinitas? Hanya anak yang kenal Bapa yang adalah Allah, dan hanya Bapa yang adalah Allah yang kenal anak. Allah Roh Kudus ada di mana? Ya. Tidak ada, ya. Tidak ada, karena hanya mereka dua oknum ini yang saling mengenal, yang bisa memberikan kesaksian ya tentang kedua mereka. Saudara-saudara, Bapa memberikan kesaksian dalam Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berkompeten Allah menjelaskan tentang anak. Inilah anakku. Sangat berkompeten karena dia apa? Dia itu anak, ya. Cuman Bapa yang tahu tentang anak. Jadi ketika Allah bilang ini anakku, itu apa? Sangat apa? Sangat dipercaya karena dia itu Allah dan dia saksikan bahwa ini anakku, ya itu sudah begitu. Ya, demikian pula dengan sebaliknya. Dengan demikian satu-satunya oknum yang dapat memperkenalkan Allah adalah dia yang pernah melihat Allah, yaitu Yesus Kristus, hanya dia. Ya. Oleh sebab itu manusia dapat mengenal Allah hanya melalui anaknya saja. Selain Yesus adalah oknum yang berkompeten untuk menyatakan Allah, sebab hanya dia yang pernah melihat Allah, tetapi Yesus juga adalah jalan kepada Allah, di mana tidak seorang pun yang akan sampai kepada Allah kecuali melalui Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Artinya saudara-saudara, bahwa sangat penting bagi kita untuk mengetahui jalan. Sebab jika jalan kepada Allah itu salah, maka kita tidak akan sampai kepada pengenalan akan Allah yang benar itu. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat ini. Potensi kita besar untuk salah mendapatkan informasi tentang Allah oleh sebab adanya Yesus yang lain, Injil yang lain, dan roh yang lain yang diajarkan dalam dunia kekristenan atau pada umumnya. Dan jika kita menerima Yesus yang lain, maka kita akan mendapatkan Allah yang lain dan bukan Allah yang benar, seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Rasul Paulus menuliskan tentang Allah yang Yesus yang lain ini dalam 2 Korintus 11 ayat 4 yang berkata, sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Paulus sudah menyadari dari awal bahwa akan ada apa? Yesus yang lain, ada akan roh yang lain, ada akan apa? Injil yang lain. Ini sangat berbahaya. Karena kalau itu Yesus yang lain, maka Yesus yang lain itu akan apa? Mengajarkan salah tentang Allah. Nah, saudara-saudara, siapa Allah atau Yesus yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Kisah Rasul-Rasul 9 ayat 20 berkata, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini pengalaman Rasul Paulus ketika dia bertobat. Pertama kali dia berkhotbah di Ka'bah atau di sinagog, dia mengkhotbahkan tentang Yesus. Dan Yesus itu adalah anak Allah. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi Yesus itu adalah anaknya apa? Anaknya Allah. 1 Yohanes 4 ayat 15,
Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Artinya bahwa Allah yang diajarkan oleh Alkitab, yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah, maksudnya Yesus yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah anaknya dari Allah, ya, anaknya dari Bapa, bukan Allah anak, ya, seperti ajaran apa? Trinitas, ya. Nah, sekarang saudara kita mau lihat sedikit bagaimana Yesus menyatakan Allah kepada manusia. Ini adalah inti dari pekabaran pada siang ini tentang mengenal Allah agar kita dapat memiliki karakter Allah. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Yesus mulai dengan menghiburkan kepada para muridnya oleh karena tinggal beberapa saat lagi dia apa? Dia tahu dia sudah akan apa? Akan mati, ya. Dia sudah tahu ini. Dia katakan jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi karena tinggal sesaat lagi Yesus akan berpisah dengan muridnya. Jadi Yesus mau berusaha menjelaskan kepada murid agar supaya murid-murid tidak kecewa, ya. Pada saat apa? Yesus mati. Sehingga Yesus katakan bahwa dia akan pergi kepada Bapaknya. Ya, manusia katakan proses itu adalah kematian. Karena apa? Dia sudah mati. Akhir dari kehidupan. Namun menurut Yesus itu adalah proses bagaimana dia mau menyelesaikan tugasnya, mati disalib, dan setelah itu dibangkitkan dan pergi kepada Bapaknya. Nah, saat Yesus menjelaskan bagaimana kepergiannya inilah Yesus menjelaskan tentang Bapa itu. Yohanes 14 ayat 7 berkata, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Dan dalam memperkenalkan Bapa lebih dekat dengan muridnya, Yesus mengatakan, "Jika kamu kenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Saat ini kamu kenal dia dan telah melihat dia." Para murid tidak mempermasalahkan tentang Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Seperti rabi-rabi. Mereka mempermasalahkan bahwa Allah itu adalah Bapaknya Yesus. Tapi murid-murid tidak. Tetapi dalam pasal 14-17 ini, ya, Yesus diberikan pertanyaan oleh para murid. Memunculkan permintaan kepada Yesus agar tunjukkan Bapa itu. Ya, artinya mereka sudah percaya bahwa Bapaknya Yesus ini adalah Allah alam semesta, ya. Ayat ini yang Yohanes 14 ayat 7 ini sering dipakai oleh Oneness. Ada satu ajaran aliran dalam kekristenan. Mereka mengajarkan Allah itu cuma satu. Ya, Allah itu cuma satu. Dan dari ayat ini katanya dibilang, lihat aku, sudah aku itu Bapa. Nah, itu mereka ajarkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, kita akan dapati bahwa ajaran ini salah oleh karena bukan itu maksud Yesus bahwa sudah dialah Bapa, bukan itu, ya. Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan Bapa di dalam aku." Jadi ketika Yesus berkata kamu mengenal dia dan melihat dia, itu oleh karena Bapa di dalam Yesus, ya. Dan Yesus di dalam Bapa. Sehingga karena Bapa ada di dalam Yesus, maka segala sesuatu yang Yesus katakan itu bukan berasal dari Yesus, tetapi berasal dari Bapa yang diam di dalam Yesus. Bapa di dalam Yesus itulah yang melakukan segala sesuatu yang Yesus kerjakan dan semua apa yang Yesus sampaikan. Sehingga melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Hal ini terjadi merupakan kegenapan dari nubuatan dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Di mana roh Tuhan Allah ada padaku, kata Yesus, ya. Artinya bahwa Allah Bapa hadir dalam Yesus, yaitu melalui kehadiran roh Allah. Yohanes 3:34, siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah.
Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Salah satu makna dari roh dalam Alkitab adalah roh diartikan sebagai pikiran. Jadi ketika roh Tuhan Allah ada pada Yesus, sama artinya dengan pikiran Allah ada di dalam Yesus. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 berkata, ini kegenapan, ini adalah nubuatan tentang Yesus. Dikatakan apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Jadi roh Tuhan Allah yang ada pada Yesus inilah yang sedang berkata-kata kepada para murid, merupakan kehadiran Bapa di dalam Anak yang melakukan segala sesuatu, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus firmankan atau katakan pada saat itu. Kondisi ini merupakan gambaran bagaimana Kristus akan hadir dalam hati kita. Ya. Yesus berkata bahwa dia akan meminta kepada Bapa, sehingga Bapa akan mengirimkan rohnya, roh kebenaran, yang adalah penghibur, penolong yang lain. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Seperti halnya bagi Yesus, dinubuatkan bahwa roh Tuhan Allah ada padanya. Demikian pula para murid dijanjikan apa? Roh kebenaran yang akan tinggal di dalam hati mereka. Setelah Yesus ke surga, maka dicurahkanlah roh kebenaran yang dijanjikan itu pada hari Pentakosta. Baca Kisah 12 ayat 1 sampai 13 bagaimana proses pencurahan itu, ya. Tentunya Alkitab mengajarkan hanya ada satu roh. Roh kebenaran yang diberikan Yesus sebagai penolong yang lain, ya. Namun dalam Galatia 4 ayat 6 berkata apa? Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh apa? Roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Ini adalah kegenapan dari apa? Janji Yesus yang sudah dipenuhi pada saat hari Pentakosta. Dan Rasul Paulus memperkuat hal itu dengan mengatakan bahwa karena kita adalah anak-anak Allah, karena ada adopsi, maka Allah telah menyuruh apa? Roh anaknya. Ya. Ini adalah kegenapan dari janji Yesus bagi kita. Bahwa kita akan menerima roh kebenaran yang adalah penghibur, penolong yang lain. Dan roh itu adalah roh anaknya. Roh anak Allah. Yaitu roh Kristus. Jadi roh kebenaran ini meskipun baru dijanjikan dalam Yohanes pasal 14. Belum diberikan, tapi dikenal oleh para murid. Sebab apa? Dikatakan apa? Ia menyertai para murid, ya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus menjanjikan roh kebenaran itu, katanya apa? Dunia tidak mengenal roh itu, tetapi kamu mengenal roh kebenaran itu. Karena apa? Kamu mengenal dia, ya, dan dia akan apa? Diam di dalam kamu. Ya, itu adalah bagaimana pengalaman para murid nanti bahwa Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi ketika Yesus akan ke surga, roh itu akan apa? Akan turun. Tapi para murid mengenal roh itu. Tapi katanya dunia apa? Tidak mengenal. Nah, jadi saudara-saudara, roh itulah yang disebut dalam Galatia 4 ayat 6 disebut jelas bahwa roh itu adalah roh Kristus, ya, roh anak Allah. Sejauh ini kita sudah melihat bagaimana cara Bapa di dalam anak dan bagaimana anak di dalam kita. Bapa di dalam anak melalui roh Tuhan yang ada pada Yesus yang mengerjakan semua apa yang Yesus kerjakan. Hal yang sama anak di dalam kita melalui kehadiran
roh kebenaran, yaitu roh Kristus yang akan hadir dalam hati kita. Roh itu akan hidup dalam hati kita dan akan berkata-kata seperti halnya Bapa yang berkata-kata melalui Yesus pada saat itu. Hal ini yang terjadi ketika Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, kata Paulus, tapi bukan lagi apa? Aku yang hidup, namun Kristus yang hidup di dalam aku. Hal ini senada atau sama seperti yang terjadi pada Yesus. Yesus katakan apa? Dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa di dalam aku. Itu sama ya dengan apa? Pengalaman Paulus. Sebagaimana Yesus bilang bahwa apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan itu berasal dari Bapa yang diam dalam aku. Sama juga dengan apa? Paulus bilang apa? Apa yang aku buat itu bukan dari diriku tetapi apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan bukan berasal dari Yesus sendiri, tetapi berasal dari Bapa yang diam di dalam Yesus. Bapa diam dalam Yesus melalui kehadiran Roh Bapa. Ya. Jadi Bapa tinggal dalam anaknya Yesus, dan jika Yesus hadir dalam umat percaya, itu sama dengan Bapa dan anak hadir dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20 dan 21. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ini kami di sini siapa? Bapa dan anak. Dulu kita dengar dari ada satu pendeta dia khotbahkan tentang Trinitas, dia bilang katanya kan ada satu anggota yang bertanya, kenapa di Alkitab itu cuma ada 2 tahta? Baru pendeta ini jawab apa? Oh, tahta Allah Roh Kudus katanya itu ada di mana? Ada di hati. Tahta Allah Roh Kudus. Padahal ayat sudah jelas bilang apa? Yang diam dalam hati siapa? Bapa dan anak. Ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami. Kami itu bukan Trinitas. Ya. Dalam ayat ini kami itu adalah Bapa dan anak. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Inilah yang dimaksud roh nubuat, bahwa kita mengambil bagian dalam keilahian. Ya. Sehingga bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kalau Kristus punya kehidupan yang kita hidupkan, itu apa? Kehidupan apa? Ilahi. Ya. Dan jika Bapa ada dalam Kristus, maka dengan sendirinya Bapa di dalam kita dan mengerjakan segala sesuatu di dalam kita melalui anaknya. Itulah pembenaran oleh iman itu. Ya. Bahwa kita hidup dibenarkan bukan karena kita yang melakukan, tetapi apa? Bapa yang di dalam Yesus yang ada di dalam kita, itulah yang apa? Melakukan. Sehingga bukan kita yang dinilai, tetapi apa? Bapa lihat kehidupan anak itu yang ada dalam kita itu yang apa? Membenarkan kita.
Inilah makna kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan Roh Nubuat berkata dalam buku hidup yang disucikan halaman 88 paragraf 2 menyebutkan, Juru selamat kita menuntut semua yang ada pada kita. Ia meminta pemikiran kita yang terutama dan yang paling suci, serta kasih sayang kita yang paling murni dan kuat. Jika kita sungguh-sungguh ambil bagian dalam sifat ilahi, pujian kepadanya akan selamanya di hati dan di bibir kita. Satu-satunya keselamatan kita ialah menyerahkan segala yang ada pada kita kepadanya dan terus-menerus bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan kebenaran. Jadi kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus. Kita dibenarkan sebab Bapa melihat karakter ilahi yang ada dalam setiap kehidupan umatnya yang memiliki karakter anaknya yang ilahi. Ini menjadi tantangan saudara-saudara bagi kita semua, baik saya pribadi maupun saudara-saudara, karena dapatkah dunia melihat Yesus di dalam hidup kita? Ya, dapatkah dunia melihat Allah dalam hidup kita sehingga apabila ada orang yang menanyakan tentang Yesus, ada orang yang menanyakan tentang Allah, kita dapat berkata seperti Yesus. Sudah sekian lama engkau bersama aku, masa kan engkau tidak mengenal Allah? Ya, itu menjadi tantangan bagi kita. Kita mengajarkan Yesus, orang bertanya tentang Yesus, dapatkah kita berkata, sudah sekian lama engkau bersama aku, masa kan engkau tidak mengetahui tentang Yesus? Harusnya kita bisa apa? Mengatakannya, kenapa? Yesus dalam kita. Ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu berasal dari apa? Dari Yesus. Harusnya orang sudah bisa melihat apa? Dari kehidupan kita, oh di dalam kehidupan mereka ada apa? Ada Yesus. Apa yang Yesus buat selama hidupnya? Ya, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua yang seharusnya ada di dalam apa? Umat-umat yang mengaku apa? Mengenal Allah. Karena dia kenal Allah, sehingga Yesus ada di dalam dia, sementara Yesus itu ada di dalam Allah. Jadi Allah ada di dalam orang itu. Sehingga perbuatan apa yang dilakukan seharusnya orang lain bisa kenal dari perbuatan kita bahwa dia ada apa? Ada roh yang memimpin. Ada Yesus di dalam hidupnya. Ini menjadi tantangan bagi kita pribadi masing-masing. Bagaimana sehingga orang lain, saudara kita, anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita melihat ada Yesus dalam hidup kita. Ya. Supaya kita yang mengaku mengenal Allah, orang lain bisa melihat apa? Karakter Allah itu ada di dalam diri kita. Itulah apa? Mengambil bagian dalam sifat ilahi. Ya, kita menghidupkan kehidupan ilahi itu di dalam hidup kita. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus apa? Namun aku hidup, tetapi bukan aku yang hidup. Tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, perbuatan-perbuatan Kristus inilah yang apa? Harus kita hidupkan agar supaya orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita. Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat ini menjadi kegenapan janji Kristus bahwa dia akan menyertai umatnya hingga akhir zaman. Dia tidak akan meninggalkan umatnya sebagai yatim piatu, namun dia akan kembali, dan Alkitab versi King James Version menyatakan bahwa Christ in you, Kristus ada di dalam kamu. Bagaimana caranya? Melalui apa? Kehadiran rohnya. Itu Galatia 6 ayat 6 ayat 4. Ya, 4 ayat 6. Karena kamu anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Itulah Kristus di dalam kamu. Dan jika Kristus ada di dalam kamu dan Allah ada di dalam Kristus, Bapa ada dalam Kristus, maka itu artinya bahwa Allah ada di dalam kita. Inilah mengenal Allah.
Ya, mengenal Allah yang sejati itu. Bukan seperti kita mengenal presiden, ya. Seluruh Indonesia pasti kenal apa? Presiden. Ya, maksudnya kita yang umumnya ya. Pasti kenal presiden. Siapa presiden? Oh, Jokowi. Ya, bukan seperti itu. Kalau pergi tanya ke Jokowi, Jokowi kenal Wilson atau kenal Saudara Wilmor Tamunan, pasti dia tidak kenal. Tapi mengenal Allah yang dimaksud adalah agar memiliki hubungan yang intim. Saya baru terpikir sekarang bahwa dulu saya pernah dengar khotbah bahwa kata mengenal Allah ini dipakai juga untuk kata ketika Adam mengenal Hawa, maka lahir keturunan. Ya, saya tidak tahu persis, tapi dulu saya mengerti seperti itu, bahwa kata mengenal itu dipakai untuk kata itu juga. Adam mengenal Hawa, lahir dia punya keturunan. Bagaimana intimnya hubungan itu sehingga apa? Sehingga lahir anak bagi apa? Adam dan Hawa. Demikian juga dengan apa? Hubungan kita dengan Allah. Kita mengenal Allah bukan karena kita bilang oh Allah begini-begini, tidak. Itu akan lebih lebih intim, lebih hubungannya lebih rapat. Karena apa? Allah hadir di dalam kita, ya. Dan jika pikiran kita adalah pikiran Allah, maka itulah makna dimeteraikan Allah menjadi milik Allah, ya. Karena pikiran Allah ada di dalam pikiran umat Allah, pikiran itu roh, ya. Ada di dalam pikiran kita. Maka itu artinya kita apa? Dimeteraikan oleh Allah. Sehingga Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itulah makna apa? Pemeteraian. Karakter Allah diberikan kepada kita, yang adalah roh Kristus. Dan kalau kita memiliki roh Kristus, karakter Kristus, maka kita menjadi milik Kristus. Dan kalau kita adalah milik Kristus, kita menjadi milik siapa? Milik Allah, ya. Kita menjadi milik Allah. Itulah makna pemeteraian yang ada dalam buku Wahyu. Jadi mereka pikir, oh saya menyucikan Sabat biar begini-begini kita pasti dimeteraikan. Tidak. Harus miliki karakter ilahi, miliki karakter Kristus dalam hidup kita. Dengan demikian kita memiliki roh Kristus, maka kita akan apa? Mendapat pemeteraian. Inilah pekabaran pada siang Sabat yang suci ini tentang mengenal Allah. Kiranya ini boleh menjadi bagian kita, menjadi pembaruan dalam kehidupan kita masing-masing, dan saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tak putus-putusnya kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Engkau selalu karuniakan dalam kehidupan kami. Teristimewa pada siang Sabat yang suci dan diberkati ini, kami boleh dikuatkan lagi ya Bapa, untuk kami harus menerima kuasa roh-Mu, kuasa roh anak-Mu, agar kami boleh dimampukan, agar kami boleh melakukan karakter yang Engkau sudah karuniakan bagi anak-Mu dan sudah dikaruniakan bagi kami umat-umat-Mu. Bapa di surga, ini adalah menjadi tantangan bagi kami masing-masing, bagaimana kami menghidupkan karakter Kristus dalam kehidupan kami setiap hari, baik di rumah tangga kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Namun kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah penolong, penghibur kami. Kiranya Dia akan bertahta dalam kehidupan kami, agar kami boleh mengambil bagian dalam hidup keilahian di dunia ini bersama anak-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat nasihat firman-Mu pada Sabat ini, menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami hidup dalam kehidupan kami, dalam setiap hari yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami Bapa. Pimpin kami dalam sepanjang aktivitas peribadatan pada sepanjang Sabat ini. Kiranya boleh menjadi bau yang harum di hadirat-Mu dan boleh membawa berkat bagi kami umat-umat-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.